Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Mari kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur dan kemuliaan bagimu ya Allah Bapa, karena setiamu yang menyertai dan memberkati kami hingga pada pagi ini. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami hari ini ya Bapa, kiranya firman-Mu menuntun kami, mengajar kami, dan memperlengkapi kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, pagi ini kita kembali akan diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk melanjutkan aktivitas kita hari ini. Maka firman Tuhan untuk kita pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan untuk kita. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu terkasih, jemaat Ibrani sering juga disebut dengan jemaat diaspora, yaitu jemaat Kristen yang berserak, yang berdomisili, yang merantau di berbagai daerah di belahan dunia ini. Sehingga surat Ibrani ini hendak menuntun, hendak menguatkan semua jemaat Kristen dimanapun berada, agar tetap sungguh-sungguh dalam iman yang teguh. Sekalipun jemaat itu menghadapi berbagai hambatan, tantangan, berbagai persekusi, berbagai penganiayaan, agar tetap kiranya berpegang pada pengharapan yang telah dijanjikan Tuhan. Jemaat Ibrani waktu itu mulai dilanda keraguan, bahkan berpikir bahwa Tuhan sudah lupa, Tuhan tidak memperhatikan situasi sulit yang mereka hadapi. Banyak jemaat yang sudah mulai luntur semangat imannya, sudah mulai meragukan pengharapan yang telah diajarkan kepada mereka oleh pemberita-pemberita Injil terdahulu. Bahkan tidak sedikit di antara jemaat itu berpikir bahwa iman percaya mereka yang selama ini mereka pegang teguh seakan-akan sia-sia, tidak berdampak pada kehidupan mereka. Pandangan dan pikiran seperti ini bisa juga terjadi dalam pengalaman hidup kita sebagai orang Kristen saat ini. Kita sudah sungguh-sungguh berdoa, sudah taat beribadah, bahkan dengan tulus ikhlas mempercayakan kehidupan pada Tuhan. Namun apa yang kita alami seringkali bertolak belakang dengan pengharapan kita. Kita berdoa untuk A, yang terjadi B. Realitas hidup yang kita alami tampaknya tidak sebanding dengan pengharapan kita. Kita berharap semuanya baik-baik, tapi situasi yang ada tidak baik-baik. Situasi begini dapat melemahkan semangat iman kita, bahkan melunturkan pengharapan kita. Bapak Ibu sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, memang kenyataan tidak selalu seperti yang diharapkan. Dalam kondisi itulah kita dikuatkan dan didorong oleh Tuhan pagi ini. Janganlah menjadi lemah pengharapan kita untuk apapun yang baik yang kita harapkan pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan janji kasih-Nya kepada kita. Masalah atau pergumulan dapat membentuk kita menjadi dewasa, tapi kesabaranlah membuat kita dapat bertahan. Berpeganglah pada pengharapan akan janji Tuhan. Abraham, bapa orang percaya, menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Maka Abraham menjadi contoh yang menerima janji walaupun cukup lama baru ia mendapatkannya. Nah, disinilah dibutuhkan apa yang namanya menanti dengan sabar, berpegang kuat pada pengharapan. Bapak Ibu sahabat KPS TV, kiranya pengharapan kita kepada Tuhan
tetap kuat, tidak tergoyahkan, karena janji dan kemurahan Tuhan adalah kepastian. Menjadi jemaat yang kuat, serta terus bertahan dalam berbagai kesulitan, permasalahan hidup akan membawa kita pada pemenuhan janji Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita, aktivitas kita. Firman ini kiranya menguatkan kita. Jangan biarkan pengharapanmu lemah oleh karena situasi yang ada. Sebaliknya dalam pengharapan kepada Tuhan, kita dikuatkan dan dimampukan melewati situasi dan kondisi yang ada. Janganlah kiranya situasi dan keadaan yang mengendalikan pengharapan kita. Pengharapan yang lemah, semangat yang luntur hanya akan melahirkan ketidakberdayaan kita. Tapi biarlah pengharapan yang kuat atas janji Tuhan yang menuntun kita menjalani kehidupan ini apapun adanya. Dalam Roma 5:5 dikatakan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teruslah menjalani hidup ini dengan semangat pengharapan akan janji Tuhan yang tidak akan pernah dilupakan. Kiranya itu menyertai kita sepanjang hari ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan janji setia Tuhan. Walau kadang kami mengalami kehidupan ini yang begitu sulit, yang begitu berat, bahkan kami kadang hampir putus asa dan merasa sia-sia. Namun pagi ini Tuhan membangkitkan kami kembali untuk berpegang pada janji Tuhan. Ya Tuhan, kami pegang janji Tuhan untuk kami hari ini. Pengharapan kami letakkan pada iman kami kepadamu Bapa. Maka kami jalanilah hari ini Tuhan. Tuhan akan terus menopang, memeliharakan, dan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah pengharapan dalam hidupku. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji